Jikalau engkau berkata, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati, dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan akan darah, dan tiap-tiap sesuatu yang terjadi itu adalah baru timbul dari yang terdahulu. Fa'inul wadalik laman engkau mengakai yang demikian, faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala. Berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan. Lamun dikatakan kayak itu. Wa ila ambaita dzalik kalau engkau enggan mengakai yang demikian, fama makna tarabil ba'di min hadza ala ba'di, apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradah kudrat dan tarakah tadi? Fa'lam anna qaulana anna ba'da hadza an-ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata. Dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubbirakan bitawallud atau bighairihi, sama ada kata-katanya meranakan atau lain daripada kata-kata itu. Hawayati jami dzalik al-makna alladhi yu'ammaru anhu bil-qudrah al-azaliyah. Tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di raya kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat kita sama, kudrat kita sama, gerakan kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mendapat makom panah pada tauhidul Quran, ciri-cirinya hanya seperti itu. Kenapa cirinya? Yaitu Allah yang faridha ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada ikhtiar napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke makom tauhidul kada ada lagi ikhtiar. Sebab bila yang ikhtiar, tak ikhtiar siapa? Tak ikhtiar memperbuat yaitu Allah. Nah Allah sebab itu orang berwali-wali, orang dipelihara Tuhan, dipelihara daripada kesalahan. Pahamlah? Di antara kesalahan ikhtiar. Jadi wali-wali itu pada ada di hatinya mengikhtiar. Lantaran ada mengikhtiar di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini usangnya terusan sebab mengarang mengikhtiar itu gawiannya siang malam disuguhkan masih kadang jiwa lagi. Sugih sudah ya kadang jiwa, apalagi susah. Sehat sudah badan kadang jiwa, apalagi garing. Bapak angkat sudah ya kadang nyaman jiwa, usang jiwa, apalagi dicabut orang angkat. Berjualan ke kayu cuma pada larang benar, daya jiwa apalagi hilang lalu. Ini ngaram orang awal, matinya nanti bicara kami orang-orang yang sudah sampai kadar-kadar tauhid apa kirinya mesam terus napa aja mereka terjadi senyum sebenarnya.
lihat Rasulullah bil bishri mutasimi. Artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya dan terus mutasimi itu isim fa'il. Apabila isim fa'il itu terus-terusan. Bil bishri mutasimi. Di dalam Habib Abdullah bin Abbas ada ulama wa may yu'min billah la khawfun alaih. Kalau orang itu bujur-bujur imannya lawan Allah, kada ada lagi takut. Tanya takut kepada Allah hati. Nang orang-orang sakit hati itu kalau ada musyiah kan ada takutan di hatinya itu, lalu ada tenang. Ada Rasulullah lamunnya makanan kalah menyamakan kasih kadang makan ada dimakan sudah. Kalau langsung mengadakan ini kehambaran ada sekali. Ini kemanisan ada. Ini kepahitan ada. Ini kepedasan ada. Semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah mengikiran kenapa aja nantar jadi. Maka Rasulullah jadi ikutan. Jadi Tuhan menyuruh kita beriman, Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat, supaya kita jangan lagi ada sakit hati, supaya jangan kita burung lagi hendaknya kita kemunyaan masuk di isinya, di minyaknya, namun pada awal minyak barang di nior, tapi bila masih di nior ada juga kosongnya jaga. Artinya 9 bulan ada juga 3 hari minta umur. Baik laki-laki maupun bini-bini. Amal orang-orang awam begini yang kadang malam ada sakit hatinya. Sebab orang-orang awam artinya balikan sampai ke martabat tauhid. Nah di sini duduknya qasidah. Ada wali-wali itu mengarang qasidah. Wa kullu fi'lin jamil. Semuanya perbuatan dia itu elok. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini pertama mengenal Allah, yang kedua beribadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan hidup. Dalilnya kita disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama ma'alam annahu la ilaha illallah, seperti kalian. Yang kedua Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmatnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad wa ibad dari tapi alladzina yu'minun dalilnya
Maka ditakuni siapa aja ditakuni ikam ini hendak sakit hati kah, hendak senang kah? Jawabannya berapa? Lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifah. Nang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua wujud ini aja tugas kita selama di dunia. Mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kada mukallaf kada disuruh juga dua macam itu. Orangnya balik-balik atau balik dia orangnya gilaan kada disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya tapengaruh dengan fakta-fakta ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuh. Ya seluruh dunia melaksanakan yang dua ini ada camuh. Kalau ada yang merasakan kursi lain dari ma'rifat sudah, lain dari ibadah sudah kursi dilakukan, lalu kamu lalu apabila kursi dilakukan bulan dan nyamkan dilakukan sudah, hanya ada lagi lalu kamu karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya kanya berbacaan menuntut ma'rifat berakan ibadat dunianya aman. Yang sudah ada kawasan dunia aman kayak itu minimal artinya paling kurang rumah mangga kita aja sudah. Itu sudah minimal supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang mengenal Allah, menjadi orang yang ibadah. Tinggal situ aja sudah. Wa usakum wa ahlikum naro. Itu aja sudah. Apa kita hendak mau urus orang yang di sebuah rumah? Iya. Mau urus rumah tangga seorang yang sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi ngurusin orang lain. Saya kira ini kita ini mau bersedekah. Anak kita mau bersedekah. Malam pukul 3:30, pukul 3 bangunan, baca dalail Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib adat, ratib umar adat, burda, wirdul yakin dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca. Banyak untung subuh sembahyang, bawah biasa aja, hanya tadabbur. Ada yang berasul pas makan malam, ada yang bersapu di dapur, ada yang melanglang lantai, ada yang belajar kapas. Wiridan tadi dibaca wabah sahur, waktu sahur sudah dibaca habis. Nah, waktu ulang beriringan, seorang bangun. Mudah-mudahan kita bacaan terutama ahli jiran yang bisa kumpul, mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan awal melaksanakan mengaji ilmu ma'rifat dan awal ulang artinya bersedekah amal jariah dan ulang awal bangun tengah malam beribadah baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia banget lamun kita bangun malam beribadah, bibi kita pulang bangun malam beribadah, anak kita bangun malam beribadah, bahagia banget. Amunnya mati rasa puas saja, pak mati bini rasa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat mengamuni bahwa bini ini pemurah kada pamarah.
dan ulang ibadat, pamurah dan ada pamarah, serta ibadat mati nang bini kita asalnya asa puas saja kita malakas rohnya itu, haknya malakas jasanya itu. Lama sudah bini kita itu apik, ibadat tengah malam pangoleh, mati rasa terpikir juga. Terpikir juga, artinya kasihan, minim sampai ke mati rugi. Bangunan aja sudah setengah malam, kalau pukul 3 ke setengah 4 sudah kita bawit, sudah. Dan lama bawit jangan sayang, ada amal jariah, ya Pak. Sebab kita ini jalan ada alunan kada sing mati yang lalu 3 ikon kalau nak pada mati. Pertama orang-orang bersedekah jadi kada sing matian, tetap aja seperti ini. Hidup yang kedua orang alim yang melajari orang, ya kan? Yang ketiga orang yang bisi anak nang sorry itu kasih matian. Itu yang ketiga itu dalam kubur itu hidup aja. Amal soleh kita dipakai terus jalan. Macam apa lawan anak kada bisi, ilmu kada bisi, duit yang digunakan. Duit yang digunakan amal jariah duit. Apa menuntut ilmu kada ada. Ya kan? Balana kada bisa nyelak-nyelak. Laki-laki balana iya sudah. Daur sulus kabar. Jadi apalagi pada duitnya lagi, artinya kita ini bercari, berdagang, berusaha, berumah. Ya kan hasilnya aman jariah, ya awal 3 jam para tambang kita negara dagang duitnya amal jariah, nang kedua ilmu ada dilajarkan, nang ketiga anak ada jadi sinang soleh, ya para awal 3 jam lupang ya para awal hatinya berusaha menyedakkan yang 3 itu apalah aku muhammadan syakuro syukur jalan Tuhan lagi. Jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang-orang munafik adalah hanya di lidah, la ilaha illallah di lidah, tapi hatinya kadang mempercayai. Itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang-orang beriman tapi awam, ini muntungnya la ilaha illallah, hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah. Tapi hobinya maksiat, menggali sesuatu gimana? Ini ngarannya orang imannya ingat tampurung. Nah, ada orang yang muqarrabin, imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat, cuma masih ada juga lagi bisa sakit hati. Sebab nyiur itu ada mempunyai ampas, bisa sakit hati juga, bisa merongseng juga, merongseng bahasa ini, bahasa Sunda. Menyinari, nah iya, ada orang yang siddiqin, ini orang yang fana pada af'al, nah ini kadada lagi duka citanya, ciri-cirinya kadada lagi mengiktirat apa aja yang terjadi, sama ada di dirinya, sama ada di luar. Dari iktirah famal amru laka
wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasidah ulama itu. Dahil iktiraf, buang sejauh-jauhnya iktiraf apa nama terjadi. Pamal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya. Wala fi harakatil falak, ma'atur falak itu pun bukan nyawa juga. Ma'atur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang sudah panah di amalillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa mensyahadahkan bahwa makhluk ini barataan pada bisi perbuatan hanya Allah yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Tapi ini dia barataan ada karena rugi. Nah jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari darah. Kita ini derajatnya awal sabri kita masih jadi itu lagi kita ma'alif dan lagi jangan lagi maksiat kita jangan lagi sudah sedang banget kita bertaubat sudah sedang malam kita siang yang ada jam mengantuk buring ada jadi dari kalian mengantuk buring yang siang ada artinya cukup kaya insyaallah bangunan aja malam sudah apalagi bangun malam ini da'bus sholihin qablakum ini menjadi tradisi orang-orang soleh yang bahari-bahari tengah malam dan orang-orang malam ibadat ini pulang artinya menghilangkan penyakit di awal banyak sehat banyak sigar daripada sakitnya nyembah sembahyang apa-apa menyembah aja napa ada dah pada normal jalannya pas penggalian dan hampirakan kepada rahmat Tuhan ulang dan ulang menambahi berkatnya umur kejuaan sudah kita tengah malam itu nang buringan kejuaan sudah bangkanan aja mulai setengah 3 ke pukul 3 ke pukul 4 pokoknya apabila ada yang kita bangun minta garak kalau kita bangun gara-gara aku kenal wiridan sudah Quran ada ya kan istighfar Hasan Basri ada dalail ada burda ada Yadul Latif ada Watil Atas Watil Haddad ada ya kan sudah Quran itu sebutin dulu kan membaca itu berapa jam membaca itu pada mayung-mayungnya sembahyang yang tahu aja sudah sembahyang sunat wudhu tahu aja sembahyang hajat ada aja maka kita ini banyak hajat dan Tuhan ada sembahyang hajatnya sudah itu kursi kalau Rasul ada di kitab Yasin di buku Yasin sudah ada jadi siapapun lagi menggalinya aja lagi waktunya tengah malam yang orang kaburingan kita bangunan Wasallu billahi wa rasul niyam tadkhulul jannah bisalam jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikaya kita adalah terbit daripada zat yang bersifat qudrah yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita, demikian juga qudrat yang kaya kita, demikian juga harakah garakan dalam kita. Jaga usaha dan ikhtiar kita
itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nang kaya itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nang dijaga jangan malafaz usaha. Dia lamun usaha ikhtiar dilafaz sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan gancan aja, dimakan itu, makan terus saja. Jadi yang melafaz hendak melafaz usaha berada Allah, lafaz saja makan jangan, minum jangan, bagara jangan, berdiam jangan, mengapa jelas? Bagara jangan, berdiam jangan, mengapa? Yang jabariyah kita jabariyah. Tujuan jabariyah itu tahu apa? Pertama ketangguhan, yang kedua ketambahan, yang ketiga berjagawan. Itu aja. Ada lain daripada tiga macam guru-guru sarapan yang tiga itu aja. Nah, gunanya yang tiga dunia, berjagawan dunia. Menjaga sama orang ayam, ya sama orang ayam mereka. Nah ya ada sama orang ayam aja yang manusia lagi. Wahwala aslu alladhi ya kan? Lam yakitka fatul khalqi alaihi illa rasul fil ilmi. Nah, samuannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang hidayah artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi. Nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala. Nang tahun ini hanya orang-orang nang rasihun fil ilmi, orang diberi ilmu nang benar. Itu aja maknanya. Adapun fatul khalqi urang awam kada sampai pikirannya ke sana. Kasihan dia. Itu kalau pikiran itu jangan anak kita ini belum berisi sebab belum kawin. Ya kalau tidak dapat. Menurut ilmu ini pina urang aja naik kelas orang tidak ada menaikkan boleh. Nah, apalagi semacam aja udah hendak pada semacam jangan apik itu aja semacam jalan lagi. Ya ketawa tiganya jadi orang sugih nang maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum, masalah jariah ya, maulah ubah wali-wali ya ketawa. Limbah itu pulang ada ilmu, dilajarkan pulang gratis, pulang dilajarkan ikhlas artinya. Ada anak pulang yang awalnya dibawa, awalnya diikhlas dan orang umpat balalian orang dulu kalau mereka ya tak awal komplek aja. Sedangkan dia ilmu dia tahu diri, walaupun ya. Pada akal-akal ada ngambil itu bibi pulang banyak buku setengah 4 dibuka kan kamarnya. Nah ya. Dan bukan sudah buka pulang semuanya kamar di sini. Nah sudah. Dan bukan juga. Sebalik yang laki susan, yang laki kulit mana di balik. Tapi kalau ini buka kamar susunya pulang minana itu lawan bapak anak. Nah pada sembahyang ya Allah itu namanya rumah tangga bahagia. Oh bahagia banget.
Lamun bisi anak dua ini si picak, si kulumpo. Nah, lamun bisi anak dua aja. Si picak, si kulumpo. Coba bang bisi anak 10 jadi ulama 10-nya. Untung kagak ada. Rasulullah menganjurkan supaya umatnya ini bertambah banyak hitungan. Itu Rasulullah. Bupati itu namanya banyak bisi anak buah. Gembira Rasulullah. Lamun bupati bisi anak buah, sakampung Karaton aja. Bupati Karaton sebenarnya bupati Martapura, masa Martapuran umum kada ada. Itu contoh saja. Rasulullah umum apabila umatnya umatnya ini bertambah banyak. Tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak, ingat bagai kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa innahum waqa'u ala kulli ma'nahu. Maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasul itu wal arifun. Orang-orang arif billah itu mereka itu waqa'u artinya ittalaku, mereka itu melihat alam kulli maknahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi. Pahamlah. Kalau kata-kata lain, orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi. Nah, rahasianya yaitu fi'lullah, itu rahasianya. Itu rahasianya. Ada kedua waqafatu waqafu ala mujarradil lafzihi ma'ana iktasbihin bi qudratina. Orang awam ini lantaran tadi akalnya juga pada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudratnya. Tuhan isi kudrat isi kudrat dia. Nah, lalu ngarannya tadua ngarannya. Itu orang awam. Wahwa baqitun anil haq, itu jauh daripada yang benar. Wa bayana dzalika yaqul walakin ba'dul maqdurat murattabun 'alal ba'di bil hudus tarattabal masruf 'ala syar'i fala tasduru min al-qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin. Tetapi jadi susunannya susunannya adalah artinya pertama timbulnya kudrat yang azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradat, dan timbulnya yang dua ini sesudah ilmu. Pahamlah? Sesudah ilmu. Jadi Tuhan itu bersifat ilmu, dan Tuhan bersifat kudrat iradah. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwa Tuhan itu bisi kekuasaan dan bisi kehendak, dan dia itu memang orangnya tahu. Lama orang kada tahu, tahu dua misalnya tapi ada kawan, kada kawan. Kawan dia tahu dia tapi indah. Hujan baru sungai pada akun, maulah jadi panggilan bandanya jadi jelas di situ bahwa ada sifat ilmu, kudrat dan iradah sudah.
Paham? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata kebuatannya, nyata iradatnya. Bandanya yang terjadi ini apa? Di dalam apa ini nampak dimusyahadatkan ilmu, kudrat, iradat. Jadi apa di luar rahasianya ilmu, kudrat, iradat. Lalu hilang itu iktirat tadi. Kayak jelas saja kalau lalu kemudian andai kata orang itu mati kawal di pada dulu kalau orang dulu mati kawal di pada hendak puasa kawal di pada hendak kawal di pada hendak ulah. Nah oleh itu susunannya tauhid sifat la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu lamun susunannya kudrat dulu iradat ilmu hanya ayat bubur amalannya memakai la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat memahamkan lainnya, samunya ini gawian siapa? Gawian yang hidup jadi. Tapi berapa tahun lalu mati dulu, suka belajar hidup. Jangan nang ini berapa tahun mati, sudah nang hidup, ya nang memulis. Kesengat semalam nang aku berkuliah 2 kali nembak dia. Ya yang lainnya. Tadi dia ada tembakan 2 kali. Ya, ini tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuan kedua ya. Ada nangkakannya, ya nangkakan beribadah ini, nangkakan iwa, ya tadi bata tangguhan, bata tambahan, baca jaga, itu aja. Ma'rifat ini dia tapi menggunakan kata iwa. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu dua sama. Cuma bisa kata iwa, bisa kata kanan. Agar kita ini ashabul yamin kata kanan, kata iwa ini. Nah, wala ilmu illa ba'da hayat wala hayat illa ba'da mahalil hayat. Ya jadda. Mahalil hayat ya jadda. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu min al-jismi alladhi wasasul hayat fakadzalika fi sa'id darajat at-tartib walakin ba'da surur rubbama darat al-ammah wa ba'daha la yadrar illa lil-qawasi al-mutasasin binuril haq wa illa la yataqaddam wa yataqaddam wa la yata'akharu muta'akhiru illa bil-haq wal-luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana taqdim wa ta'khir 'abathan lillahi ila majalan ta'ala Allah qala jahilin wa kabira. Tuhan itu mengatur mengulah sesuatu ini bagi dia itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu mengulah sesuatu ini pada sanggup sekaligus Tuhan mengulah awal. Cuma sunnah sidir maulah sesuatu bersusun pada apa hanya Allah pada hanya apa itu memang sudah sunnatullah itu diturun teratur bumi dulu hanya langit. Apakah ada kuasa membayarkan baulah kuasa tapi sihir mengatur bertahap puja orang ini bertahap daripada hadap balai bertahap bumi dulu hanya langit ya kan summastawa ila sama bagi kalau langit
Wa ila hadza asyara qauluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia, hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah, ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujar Tuhan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Maka arti khairan kasiran yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi manusia lawan jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu kada putus ibadah, apabila orang kada putus ibadah, orang itu mengarang husnul khatimah. Orang yang beribadah kada putus sampai mati kada putus ibadahnya, orang husnul khatimah. Lamun rahakan misalnya putus ibadah kalau mati, nah itu membalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amitni ala syahadatin wa ibadatin. Ulun minta mati akan mati bersahadat dan di dalam ibadah. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadah. Lamun rahatkan maksiat matinya rugi. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Nah, faidah baraka panasok tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula, sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Ada melakukan putus ibadah matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwanya bersifat dhaif. Apabila makhluk ini berucap kami semua dhaif, artinya nang kuat kuasa siapa? Tuhan. Apabila saya yakin semuanya dhaif, Allah aja yang kuat kuasa, kamar mati kada tawawa. Mesti kepada nang kuasa itu. Jadi umpama kita kada ujar ulun baik jiwa. Lamun kita mau ujar yang jelasan, ulun baik jiwa. Jadi banyak kalau Allah, kenapa kita kalau Allah mana? Kepada Allah bukan kepada ilasan, bukan kepada tokoh. Paham? Ada kalau bilang doa sebagai wasiat. Ya Allah, ulun minta langsung ya bahasa kitanya. Apabila ada yang memberi dan ulun berada, pandangan ulun, ia yang memberi. Apabila ada yang kada memberi ulun, pandangan ulun, ia yang kada memberi. Sadar di belakang memberi itu
pian di balalang kalau membalikkan pian itu ada Allah di dalam doa ijabah akhir. Coba kita mana? Kita biasa doa ijabah akhir. Nah, doa ijabah akhir waqi'ah. Nah, namanya wa nastajilu bihamdi man a'tana. Jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun walan tali dan ulun karena bala bidamiman mana anak menyumpahi orang kada memberi nang memberi dipuji nang kada memberi disumpahi. Jangan sampai ulun kayak itu. Kenapa? Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul aqwa wal man'i. Karena di belakang memberi itu dia, di belakang kada memberi itu ya dia juga. Nah, apabila ada memberi itu Tuhan akan memberi. Pada diberi Tuhan dia juga memberi. Jadi kan urusan lawan makhluk ini adalah urusan. Kadang ada sekali jadi berarti orang arif billah hatinya itu kadang ada dosa lawan makhluk, kadang ada hubungan lawan makhluk. Mungkin kalau ada hubungan tentang di mana berdosa. Ini hubungan dengan Allah. Nang memberi Allah, kalau memberi Allah. Nah, iya jadi kan baca wira lamani alima apa baralah iya lima mana tak al-mani'u Allah al-mu'tibar Allah juga nang lain ini mati darajat dan duduk dalam malah ini kurimati ahmadi inna kamayitun wa innahum mayitun. Ya kalau mutu keadaan tamutu wa illa tatalu walan tatalu walan itu lawan. Nah, cukup aja kan sudah ilmunya yang bilang di isasah. Cuma ada hobi maksiat yang ini yang mahalang. Ya karena kita sudah betul-betul aja dari maksiat sudah. Ya ke hati kita ampuni sudah. Ya ke malam bangunan sudah. Coba rasakan. Karasakan. Nang asalkan turun lalu kaniyor dulu, langsung kaniyor dulu. Tapi lah hingga kaniyor kerja, sebulan-bulan kita bisa juga. Di mana marong-marong bahasa orang sini marong-marong apa bahasa usul? Menyanyar. Marong-marong bisa juga ini masih kaniyor kerjanya. Ya kan sampai kaninya. Senyum terus-terusan mati kalau itu senyum nyaman bala nang melihat saja kan bila orang mati misal nang pamandian ini senang kalau melihat coba kamu sudah nang mati ini lima orang mati marahmu limbahnya ambil pulang kagayong. Iya, yang bukan pengambil ya. Mengambil kagayung. Fakul ma baina as-sama'i wal ardi hadithun ala tartibin wa jibin wa haqqin lazimin la yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha. Setiap apa di antara langit dan bumi itu semuanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan. Kalau diubah lagi ya kan? Ini ayatnya mayubadalul qawlu ladayya. Nah,
la yatasawwaru ayyakun illa kama hadathat wa ala hadha tartib alladhi wujida fama ta'akhkhara wa ta'akhir illa lintidhari syar'i. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terdiri itu memang karena syaratnya juga pada cocok ya kan. Ya orang bangun ihang aja nih dulu ulah ledak ya kan. Lamun dalam ukurannya 21 hari maulah ini memacu dalam karena mau bersusun jalan dulu. Apabila 21 hari hanya dalam paculnya berarti belakang di atas buat saudara. Itu memang kayak itu. Cobalah seminggu aja pacul dalamnya sedangkan selama dabas supah. Nah, kita pulang menanam mangga di hadapan rumah 3 tahun setengah 4 tahun hanya melantik berbuah ya kan. Lamun hantar mangga dan hari itu juga ditanam hari itu juga berbuah nukar mangga dan sudah berbuah. Jadi artinya maksudnya kita ini harus berilmu. Tiap-tiap napa gaya itu jangan hendak badadas itu artinya ilmunya jangan badadas. Lamun badadas tak lihat saja orang lain. Janganlah badadas jangan akhda'ani minar rahman wal ajalah minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu itu badadasnya. Ujar Allah hari apabila badadas takulidas itu masa takuyak saja wal masyhur qabla syarti muhallul habis wal muhalla yusafu bi kaunihi maqdura. Jadi fala yata'akhkharu ilmu amin nutfah illa li syartil hayat ya kan. Maka tidak terjadi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup ya kan. Syaratnya hidup kurang. Ini kisah manusia ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup. Kalau air maninya itu mati karena mau jadi anak. Artinya telur itu kenapa? Mati. Walau ta'akharu anha al-iradat ba'dal ilmi illa li taqdisatil ilmi. Ada juga orang lantaran ilmunya juga kurang. Wa kullu dzalika minhajul wajib wa tanqibul haqqa fi syai'in min dzalika ibun wa tifaqun. Nah ini samunya hanya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur. Hati-hatilah ini pemerintah tabalujur ini banyak banget di untung kita. Maka hukumnya salah. Tabalujur punya tabalujur juga adalah kudrat Tuhan. Ada lagi kudrat Tuhan. Tabalujur juga kudrat hilang. Hati-hati benar-benar. Dosa-dosa Tuhan tahu tak? Ada tabalujur juga memang iya dasar ulang yang jadi gitu yang jadi. Ini banyaknya orang awam orang lagi awam dari Allah. Menyangkap syariat aja tak salah. Guru ulah rumah ulah syaratnya syarat umum maksudnya ulah azimat itu syariat menyangkap syariat aja tak syarat nyawal aja turun ke dalam rumah syarat basyarat maksudnya basyarat membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah.
turun ya pada rumah itu ngaranna basyariat. Itu ngaranna kata tiga bismillah sebutnya. Tawakal ke Allah, dua la haula wala quwwata illa billah, itu ngaranna kata tiga hadisnya. Ada itu apa? Kenapa? Ada apa? Hadisnya bagaimana? Apa? Kenapa? Ada apa? Mahambus ulang kaidun rena. Apabila kedua lubang hidungnya ini anginnya rata, tulang labinya ada namanya sebutin yang kada rata, kederas sebelah kada deras, kada turun kada lemah, padahal hanya turun uang bayar utangnya, uang bayar utangnya gara-gara kali semaan. Dengan cita jalur kulima sudah ulur jalan Allah memaksa akan kesehatan cukup sejam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah dapat hasil dari ilmunya. Maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian, bukan sia-sia susunan itu. Dan keberujur memang dikehendaki Tuhan begitu. Allah Ta'ala bersifat hidup lah, kemudian bersifat ilmu, kemudian bersifat iradat, lalu bersifat qudrat, lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Nah itu. Susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada qudrat, kepada hikmah. Ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL-nya. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham. Bi antuqaddira insanan muhdisan qadim dan rasa fil ma'i ila raqabatihi. Misal manusia itu junub, lalu inya itu masuk ke dalam banyuk sampai ke ikan penghulu. Fal hadatsu la yartafi'u an a'dha'ihi, maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana ma'u huwa ar-rafi'u, sekalipun banyaknya itu sudah naik. Ya kan? Wa huwa mulakin lahu faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan lil maqduratin ta'allaqatan biha mulaqatal ma'il Allah. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh angka perbuatannya. Paham? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat. Paham? Ya akan diumpamakan lampu, kudrat itu lampu sorot. Tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan parah, semuanya dita'alluqi oleh kudrat. Dengan takluk, ijad atau ikdam, ini takluknya dua. Artinya mengadakan atau meniadakan. Allah kuasa mengadakan, Allah kuasa meniadakan.
Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu ada bersifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji makrifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi. Adab saja sendiri. Menjaga tingkah laku aja. Macam apa tingkah lakunya orang yang tahu Tuhan bersifat kudrat? Jangan bersifat sombong. Walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan awal mengambil pangkatnya itu. Satu umat saja Tuhan mengambil pangkatnya. Ya kan? Atau orang suci ini juga satu mata saja Tuhan mengambil kesuciannya. Atau orang yang sehat satu mata saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang seraba normal satu mata saja Tuhan mengambil banyak inaknya ampih. Ya sudah mati ya. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu, dan tawadhu itu adab hendaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi dianggap tabujur nang bekas dijajak batas itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita tuh duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Nang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi pesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina akan dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang solongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lawan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya kada ketujuh, jangan panjang. Mun hendak habis-habisan membaca doa waktu sujud waktu solongonan, tengah malam bangunan tengah malam sudah berada. Jangan guringan lagi sudah apabila sudah pukul 3, pukul 4 bangunan berada. Sembahyang taubat meratakan kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan umat, lawan jiran, lawan macam-macam banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3, setengah 4 bangunan. Sembahyang taubat baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran tak apakah lagi. Bangunan sudah. Ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantiannya. Bangunan sudah bangunan. Dunia sudah pada kiamat sudah. Tinggal berapa lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam. Dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, yang kedua jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam. Jadi abdinya Allah. Itu tugas kita yang selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita jangan putus ibadah dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah, mati dalam syahadat. Dan banyak sedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling darat dan nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah.
Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang kada kematian lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariyah, bersedekah jariyah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sasrat umum, ke ulah sumur umum, ke wakaf jariyah. Biarnya dalam kubur tetap hidup. Sama kalau masih di dalam di atas dunia. Amal itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalkan, dilajarkan. Pertama diamalkan, yang kedua dilajarkan. Artinya yang kita lajarkan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Pahamlah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Adapun nang sunat, apabila kita menyuruh orang nang ada nang sunat, kita pada menggawe, itu pada kesana. Lamun kita menyuruh orang nang ada nang wajib, tapi kita pada menggawe, itu nang kesana. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisi anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisi anak beriman, anaknya mati abahnya umahnya di dalam kubur itu hidup aja umahnya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksud. Keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu saja. Itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, tambah pulang, karena membuyut juga. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak misi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak misi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal kematian dia. Bersedekah amal jariyah dan ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsulu bihal maqdir kama la yahsulu walaupun hadas bil ma'i idhara bisyaki wal ghusl wajhi. فإذا وضع الواقف في الماء وجهه على الماء وعمل الماء في سائر الأعضاء وجعل الحدث. Apabila mainnya tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah. Seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan ditahalluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncul yang halus, yang kadang ditahluk kudrat berada sesungguhnya lalu. Sebagaimana misranya banyu, lawan orang yang menyalam di dalam sungai. Ini orang yang junub, lalu bercabur dalam sungai, sebukuan lalu basah. Nah, jadi misralah tahluk kudrat itu kepada seluruh alam semesta. Ini yang maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah, di sinilah maksud ayat Quran fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Nah itu. Jadi kita disuruh mengaji sifat 20, ya kan? Mulai yang di bawah dulu, ya kan? Mulai wujud, ya kan? Sampai kepada kudrat, sampai kepada ta'alluq, ya kan? Itu. Lepas sudah paham itu, hanya disuruh ulang bakal lakukan. Ya sudah tahu kan kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Nah, kelakuan itu ya karena tasawuf. Ya kalau mendengar lagi sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, nang kayak apa tasawufnya jangan bersombong-sombong.
Kalau pantang berpangkat jadi raja, pantang sugih, pantang kada jaringan, pantang macam-macam lalu pantarinya ampunnya karatak. Kada boleh itu ngarannya orang itu kan ngalawan Tuhan tapi kada beradab. Setumat bana Tuhan hendak mampihin segala macam-macam itu nang rupa sering bagus entah setumat bana Tuhan hendak ngomong duit nang banyak setumat Tuhan hendak menghabiskan pangkat nang tinggi setumat Tuhan mampihin sebab ini dita'alluqi oleh kudrat dengan ta'alluq qob ijab jawab ini ma'adakan dan ma'niadakan فربما يظن الجاهل أن الحدث يرتفع عن اليدين بربه عن الوجه لأنه حدث عقبه يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغير أما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبله بل حصل في قول أنس من اليدين من غسل الوجه فإذا غسل الوجه هو الرافع للمحدث عن اليدين وهو جهل بالله أظن من يظن أن الحركات تصل بالقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل انتقاطع بل عند ارتفاع الحدث بالوجه سبب الحدث باليد بالماء ملاق لها لا بغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث فيهما شيء ولكن حدث وجود الشرط فظهر آخر العلة وهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورة القدرة الأزلية معنى القدرة القديمة والقدرة الحادثة. Kudrat itu kan bukan anu qadim, ada makdurat, anu baharu. Apa baharunya? Cuma sih nang baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatkan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan nang orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, yang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Nur Muhammad bisa alaman berarti nang alam ini qadim berapaan? Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu mereka pulang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan, itu aja, tinggal dunia aja. Lain daripada mereka itu juga ya. Ada kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun menuntut ilmu ini gak sekedar ibadah, bukan gak sekedar jagawan, bukan gak sekedar tangguhan, bukan gak sekedar bapak ketambang kata lain, orang coba ibadah saja kalian. Ada tujuan lain. Ya kalau kanan, kalau kata kiwa masuk kali kan ada. Wahada terubabin akhara ya alamin akhar min awalil mukasyafat. Nah ini kalau kita teruskan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicarakan ini pertama kapal, kita berbuat dalam kapal situ, pahamlah. Masalah mutiara nang di dalam laut itu urang kembali. Jadi kita ini ingin syariat lawan tarekat, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya. Nang urusan kita ini itu aja, pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu baudu, mulainya basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahu nang enam itu ngarannya syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngarannya tarekat. Hingga dua ini jaga ya. Iya ngarannya ilmu amal. Nah, apabila kita berilmu amal ini,
kena dibalas Tuhan dengan ilmu kasar, yaitu ngaranna nang hakikat. Wattaqullah yu'allimukumullah. Nah itu man amila bima alima aw wattaqullah ilma ma lam ya'lam. Iya itu. Jangan hendak dapat mutiaranya langsung, apa belum bisi. Iyalah. Nah ini nang kebanyakannya, membaca kitab nukilan itu ya model hasil dari dalam mutiara yang dapat orang. Tapi itu gitu lah. Lamun kita hendak dapat sorong, nanti apa asalnya orang dapat itu urut gawe orang itu juga. Tumbang balik menggawajakan nang wajib nang sunnah. Nang wajib kalau nang sunat digawi wajar nang wajib nang sunat itu kita sakat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala di mapa supaya ikhlas dikatakan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegangnya kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawi amalakan ja Tuhan pada menjadi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. وعد الله الذين آمنوا والصالحات لا يستحقنهم في الأرض ولا يمكن لهم من المنتقل ويبدلهم من خطيب أن يعبدون من لا يسمى بشيء. Itu ada orang-orang itu. Jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi, itu bukan berhak dibaca di tengah umum kita. Membingungkan orang-orang lain. Walau terjadi adalah kita kadang bicarakan itu baik maksudnya tambih ala tarikat tauhid berarti maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya kan? Ai wa amalakum. Awal kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun ngarannya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini enggak ada, cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iya dia urang sama. Nangka itu tah. Lalu apabila sudah nangka itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini karena kalau dipercayai sebabnya dai. Lalu Allah Ta'ala yang buat kawan dipercaya. Oleh sebab itu wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah nabiullah wakil pas. Apabila manusia nabiullah wakil, lima aja. Jadi kita ini adalah perwakilan itu Allah Ta'ala sudah diamalkan asmaul wa ni'mah nang sabagus-bagus terus diwakilin siapa orang Allah Ta'ala mendawakilkan manusia juga inyalama juga minta jagakan rumah lawan orang jangan jaga guring juga, jangankan rumah kita tasbih menjaga hilang. Ada kejadian orang jaga mana tasbihna jaga sekalinya ai dengan tasbih jaga ai dengan tasbihnya keguring. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang bertawakal lawan dan yang bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani amal wakil nang lain hilang maksudnya, tapi lamun urang kali ujar dalam kitab semalam seluruh alam ini berpandar ulun gaib. Jadi orang di alam alam itunya kan anak berpegang orang gaib seperti bandanya ini berpandar ada kita kan dengan seperti kita orang awam ini ingin kampurung hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun minta ampun lawan Tuhan, mengaku karena dosa bujur-bujur banyak, bisa mengaku banyak dosa bisa minta ampun Allah Ta'ala. Bangun sudah kedua sudah kita nangguringan tamalan juga sudah bangun pukul 4 kamu mulai bangun sampai subuh ya kalau atas tanggal 4 kabarnya bangunan sembahyang taubat istighfar Hasan Basri dalail khairat Quran
wirdul lakir, hizib atau ratib umar atas, ratib haddad, sudah ada aja, sudah ada aja, nanti lagi baca ada aja sanggup mati, ada aja sudah ada aja sanggup mati itu. Jadi membaca wirid tentang besutan di hari waktunya sebelum subuh. Ya kalau, nah itu di rumah tak pulang-pulangnya siang ya tamu kadada, tamu nih kadada awak sehat aja, Quran dibuka-buka baca. Ada juga bagian ya kalau daripada misalnya bakunya aja di rumah, baik baca Quran. Cuma tadi ingatakan semuanya itu adalah perbuatan Allah dan jangan berkaitan kepada ibadatnya itu. Ini jangan berkaitan dengan ibadat itu. Kalau pun banyak sudah ibadat ada usul sudah berkaitan dengan ibadat. Karena ibadat itu makhluk luar. Jelas ya saudara. Mudah-mudahan ya Tuhan bertolong. Ya, wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, artinya bertolonglah Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innal qa'ila li'akara wahidun farwal masuk wal marjuk wa alaihi tawakkalul iman. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, yang berhak diharap Allah juga, nang dipegang, dipercayai, diulah wakil Allah juga. Kan banyak kali diulang kata-kata orang, ya kan? Kita wakil kita siapa? Wakil kita siapa? Wakil kita siapa? Wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walam yaqdir ala an nadhkura min bihari tauhid قطرة من بحر المقام الثالث لمقامات التوحيد واستيفاء ذلك في أمر نوح محال واستيفاء ماء البر بأهل القطرات من هو كل ذلك ينتهي كما سألت قول لا إله إلا الله وما أخذت معنى على lisan ringkasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas daripada lautan. Tapi walaupun luas sampai otak, maka termasuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat ilaha tariqat illa hakikat Allah ma'rifat. Itu sambungannya meluas dalam itu tadi termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah. La ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab. Apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada bertambah lagi lalu mati. Seminggu kayaknya ada bertambah lagi, sebulan tak ada bertambah lagi. Banyak la ilaha illallah, kasih makan lagi, setahun misalnya masuk surga kada berhisab. Hebat banyak la ilaha illallah ini. Kalimat yang luar biasa. Wa ma balu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa fawqa as-sama tu'iku kullaha kullahin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal nasbu li kulli shay'in alim. Itu misal dari kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah kada bertambah lagi lalu mati dakhala jannah. Hadisnya min man kana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir tendernya la ilaha illallah masuk surga. Lalu syarahnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin, artinya masuk surga kada berhisab. Waktu maju dulu salamnya. Jadi kita itu mudah-mudahan
Artinya sampai membaca la ilaha illallah, jangan lagi berkabar lain sampai tak menutup mata. La ilaha illallah. Biar aja, jangan ada lagi kabar lain, jangan la ilaha illallah habis lah. Jangan ada kabar lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habisan. Dakhala jannah ay bighairi hisab ay ma'as-sabiqin. Yang lalu orang itu berpikir macam apa supaya mati, berpikir Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun fikir. Ujar Nabi memintui kamu, Bapak jamai dulu, dengarkan aku 3 kali, lima aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku dengarkan lalu Bapak jam. Sayyidina Ali, Nabi Bapak jam juga, Nabi baca 3 kali, Sayyidina Ali dengarkan, tunggu Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum nyambut 3 kali. Yang situ, itu ngarannya tarkinul dzikir, nang warisi husnul khatimah. Tapi bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bahkan sembahyang kadang during kalau bacaan maka lalu ditambahi oleh ulama-ulama di hadisannya Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikrah. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tidak. Tuhan kada katuju lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tapi enggak. Jadi lalu dipahami dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh tarekat. Seluruh tarekat yang mutabarah 40 asalnya dari tarekat zikir ini nang Tagmidul Ainain. Lalu perubahannya itu hanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali nafas 2 kalimat, 12 kali, berarti 24. Allahu Allah senafas 12 kali. Hu senafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang dilajarkan Nabi lawan cucu Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sasran, cucunya Abdurrahman Sasran. Ngarannya tarekat Aidaru Siyah. Ada lagi ulang-ulang Nabi dilajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manakasin adada ma wasi'ahumullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari kepada para. Nah, ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah biasa ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah ada Sidin Idris. Itu samunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah di Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada anu Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Samaniyah. Nah itu yang dibawa dari kalam kaya di antaranya pagulang jengkeh seman la ilaha illallah 166 kali. Ya kan? Allah 33 dengan situ aja. Yang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawat, kada ada itu aja Samaniyah ngarannya. Tapi yang modalnya sama sekali tarekat tadi yaitu nang Tagmidul Ainain tadi. Tahta qawli la ilaha illallah wa mu'minatan ala lisan wa amma ashalai fi qadam mu'minan bihi ala qalbi wa ma azza hakikatahu wa lubbahu minal ulama rasul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya Masya Allah luas berbanara. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah napa senangnya senang banget. Lama waktu dapat rezeki kita ingat nang memberi ini, misalnya tahu senang dia ada
antara kaiwan Allah dan dengannya kan kepala. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila enak ada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takbir yang kali dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Wabilah mengira. Kadang-kadang luas banget artinya la ilaha illallah wasallam. Dibari orang itu dari nama-nama dari Allah, lamun pada dibari orang nama-nama kadang dari itu Allah juga. Jadi ada yang dikatakan makhluk. Nang mencabut itu siapa? Mengulang la ilaha illallah mencabut itu siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allah yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang la ilaha illallah waktu makan, inya ingat nang menyuap itu siapa? Nang menyuap itu siapa? Wa anta imuni waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbih asal iman saja hatinya itu gembiranya kata kawan dinilai kalau lupa yang alihnya orang awam maksudnya orang awam hukumnya memang lupa yang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat ini yang jadi panglupa itu kalau dosa yang jadi panglupa kalau dosa lalu apabila orang berdosa dicari ke siapa? Oleh Tuhan. Nah, bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah, Pak diangkat marah disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, yang kedua makan malam. Itu ngalih dana lawan nafsu. Ketambayan dia memang sudah biasa kena kadang hari lagi cuma nang ngalih kena itu ya sudah biasa nang kakaya dah biasa pulang nah ini nang ngalihnya padahal ini sudah ampun ulah nah di sini kami berat lagi nih memandang ini adalah pertolongan siapa ya bisa sudah biasa tadi kan kada ingat lagi lawan pertolongan Ini kata jamu. Bagaimana tauhid wasyariat? Nah, lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau bagaimana cara mengumpulkan antara dua ini? Ada pertanyaan. Wa makna tauhid Allah Ta'ala illallah Ta'ala wa mana syariat sebagai al-ibadah. Arti tauhid itu kan nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu di kaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini. Lalu ta'ala al-arti ta'ilan kata ta'ala Allah ta'ilan wa inkan Allah ta'ala ta'ilan kata ta'ala al-arti ta'ilan macam sekolah mengatakan makhluk negari Tuhan negari Tuhan negari makhluk negari awal waktu ini dari makhluk ada kawasan tinggalnya ya kalau tinggalnya yang kedua berarti yang kedua itu ada kawasan yang kedua nah lalu ta'akulu na'am zalika dari maklumin tidak karena lilkain man wahid ya kan nah itu memang biasanya kada tahu dimengerti namun si fa'il itu maknanya sedikit aja. Inkan lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqad. Tapi apabila dia maknanya satu nama dua makna la kama yuqal qatala al-amir tulangan yuqal qatala jalal wala al-amir qatala bi maknan wa jalal qatala bi maknan akhar pada al-amir qatala bi maknan Allah Ta'ala qatala man akhar kama qala Allah Ta'ala qailan annahu al-mustari al-mujid wa makna qawla al-abdi qailan annahu mahallul khilqati al-kubra ba'da khilqati al-irada ba'da khilqati al-ilmu maksudnya itu ya
Nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan. Nang ma'ada'akan itu Allah Ta'ala. Si makhluk kita kenyataannya aja. Nah itu kenyataan. Bukan ngomong orang benar-benar kenyataannya kan ada. Gimana kita melihat? Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu dikira kita. Jadi kita ini ngarannya kenyataan habis. Itu aja jawabannya. Itu aja jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam.